baik, selamat datang. Terima kasih telah berkunjung ke channel Info Pendidikan. Nah, jadi di channel ini akan memberikan informasi mengenai pendidikan. Nah, terutama pada kali ini saya akan memberikan informasi mengenai anggaran pendidikan dasar dan menengah. Dipangkas 8 triliun, bagaimana nasib guru honorer dan program pembangunan sekolah. Mengutip dari website BBC News Indonesia, komitmen pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas dipertanyakan setelah anggaran Kementerian Dasar dan Menengah atau Kemendikbudasmen dipangkas sekitar 8 triliun. Ini imbas dari kebijakan pengiritan alias efisiensi pemerintahan Prabowo. Apa saja program penting yang dikhawatirkan terdampak? Mari kita simak berikut ini. Jadi ada seorang pengamat pendidikan yaitu Ubaid Matraji mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudasmen saat problem sertifikasi guru, kesejahteraan guru, serta kesediaan sekolah yang belum merata masih terjadi. Berkaca dari kondisi seperti itu, efisiensi anggaran tidak tepat menurutnya. Mestinya anggaran ditambah, kata Ubaid kepada wartawan, yaitu Yohanes Huta Barat, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada Minggu tanggal 9 Februari 2025. Kepala Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, yaitu Iman Zanatul Heri, mengkritik kebijakan efisiensi demi mengamankan anggaran negara untuk menopang program lain seperti program makan bergizi gratis. Pemotongan anggaran Kemendikbudasmen merupakan konsekuensi kebijakan efisiensi yang ditempuh dalam anggaran 2025. Sementara di sisi lain, Mendikbudasmen Bapak Abdul Mukti mengklaim efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program strategis seperti program bantuan operasional sekolah atau BOS, program Indonesia Pintar atau PIP, juga tunjangan sertifikasi guru. Dia menyebutkan contoh anggaran yang terimbas efisiensi adalah secara seremonial, misalnya seperti perjalanan dinas, serta pengadaan barang terkait percetakan. Jadi seperti bantuan operasional sekolah atau BOS, program PIP atau program Indonesia Pintar, dan juga tunjangan sertifikasi guru itu tidak akan terkena efisiensi anggaran. Jadi, terkait dengan efisiensi anggaran, apakah bakal berdampak pada kebutuhan pembangunan sekolah-sekolah? Jadi menurut seorang peneliti yaitu Ubaid Matraji mengatakan, pemangkasan anggaran ini berpotensi berdampak pada sektor infrastruktur seperti pembangunan sekolah-sekolah. Pasalnya, keberadaan sekolah merupakan parameter daya tampung murid. Ubaid menerangkan saat dibutuhkan jumlah sekolah yang proporsional antar jenjang pendidikan. Kalau provinsi jumlah sekolah itu tidak seimbang, maka berpotensi menimbulkan putus sekolah, ujarnya. Mestinya, daya tampung sekolah dasar sama dengan daya tampung sekolah menengah pertama. Baru anak-anak enggak putus sekolah, kata Ubaid. Kalau jumlah SMP-nya lagi sedikit daripada SD, berarti kan ada sebagian anak SMP yang enggak lanjut. Tambahannya, kata Bapak Ubaid Matraji. Selanjutnya, dengan adanya efisiensi anggaran, bagaimana nasib para guru honorer? Pengamat pendidikan Ubaid Matraji memperkirakan pemangkasan anggaran pendidikan ini akan berdampak ke guru, utamanya guru honorer. Ubaid mencontohkan kasus para guru honorer di sekolah negeri.
khususnya pemberhentian secara sepihak pernah menimpa lebih dari 100 guru honorer di sekolah-sekolah negeri di Jakarta yang diberhentikan secara sepihak tahun 2024 silam. Ketika itu, Dinas Pendidikan di Jakarta menilai perekrutan yang dilakukan sekolah tanpa proses rekomendasi berjenjang di Dinas Pendidikan. Di sisi lain, pemerintah pusat saat itu sedang menata perekrutan aparatur sipil negara. Terakhir, dengan adanya efisiensi anggaran, apakah berimbas pada perekrutan guru? Pengamat pendidikan yaitu Nisa Felicia berpendapat keberadaan anggaran ini krusial pada ketersediaan guru. Perekrutan guru baru bergantung jumlah anggaran yang tersedia, katanya. Ia mencontohkan perekrutan untuk guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus disesuaikan dengan formasi kalau jumlah lowongan yang tersedia. Kalau anggarannya yang cuma tersedia itu 500, ya udah formasi itu dibuka cuma 500, kata Nisa. Jadi anggaran ini sangat berpengaruh terhadap kesediaan guru, tambahnya. Jadi inilah sedikit penjelasan mengenai dampak dari efisiensi anggaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.